Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awrada ilman wa hikmatan wa ma'rifah ala qulubin zakiyatin tahirah min ghairi ilmi wala dirasah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nurul bariyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil ulumil istifaiyah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man tabi'a maslakah, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, taufik hidayah serta inayahnya, sehingga dengan demikian kita malam ini kembali dapat berkumpul, bertemu di majlis yang penuh berkah dan rahmah ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul khamisata asyar ba'dal mi'ati tsaniyah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-215 dari Al-Hikam Al-Ataiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, al-haqaiqu taridu bihalit tajalli mujmalah wa ba'dal wa'yi yakunul bayan. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Bermula segala hakikat datang pada waktu tajalli. Datangnya hakikat-hakikat itu secara jumlah, secara global, dan sesudah dimengerti maka adalah keterangannya. Sebagaimana Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah." Bila kami bacakan itu wahyu, ikutilah wahyu itu. Summa inna alaina bayanah, kemudian kamilah nanti yang akan memberikan penjelasan dan keterangannya. Nah, seperti itulah hakikat-hakikat yang datang kepada hati yang bersih. Hakikat itu kadang-kadang tidak jelas apa tujuannya, apa maksudnya, tetapi sesudah didengar, sesudah dimengerti, maka nampaklah, jelaslah apa yang dimaksud oleh hakikat yang datang ke dalam hati itu. Para muhibbin rahimakumullah, al-ulum wal hikam wal ma'arif wal kashfu taridu ala qalbin tahirin an kaduratis siwa min ghairi ta'allumin wala dirasah. Bermula ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah dan ma'rifat-ma'rifat serta keterbukaan datang atas hati yang bersih daripada kekeruhan selain Allah. Datangnya itu dari ketiadaan dipelajari, dari ketiadaan didaras, tadarus. Datangnya pun secara jumlah, tidak nampak makna-maknanya,
dan tidak diketahui hakikat-hakikatnya. Ini hikmah yang ke-215 ini adalah merupakan buah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang sudah melalui hikmah 213 214 itu. Dalam hikmah 213 kita di situ disuruh agar menggunakan mata hati, melihat sesuatu itu adalah merupakan perbuatan Allah. Jadi mata hati kita ini bila melihat sesuatu, maka mata hati pun melihat bahwa itu adalah perbuatan Allah. U'budillah ka'annaka tarah. Jadilah engkau hamba Allah yang selalu melihat Allah. Nah, artinya mata hati kita ini selalu melihat sesuatu itu adalah merupakan karya cipta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kita tidak mampu demikian, lanjutnya ke hikmah 214. Fa illam takun tarah fa innahu yara. Jika engkau tidak bisa melihat sesuatu itu merupakan ciptaan Allah, maka usahakanlah agar hati kamu itu merasakan bahwa kamu diawasi oleh Allah, bahwa kamu dilihat oleh Allah, bahwa kamu didengar oleh Allah, bahwa kamu diketahui, diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan sebab yang demikian sudah ada pada diri kita, baik yang makam u'budillah ka'annaka tara atau makam fa illam takun tara fa huwa yara, maka hati kita jadi bersih dari kekeruhan makhluk Allah ini. Nah, kalau kita bisa duduk di tempat atau di makam melihat sesuatu itu karyanya Allah, hati kita akan bersih. Hati kita akan bersih. Atau kita mempunyai hati yang bisa merasakan bahwa kita diawasi oleh Allah, geritik hati kita diawasi Allah, rancangan hati kita diketahui oleh Allah. Nah, kalau kita merasa diawasi, kita pun akan bersih. Nah, apabila hati itu sudah bersih, nah, kita akan diberi Allah al-haqaiq, hakikat-hakikat, baik berupa ilmu, berupa hikmah, berupa ma'rifah, atau kasab, nah, mengetahui sesuatu yang gaib, baik yang lalu maupun yang akan datang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini buahnya. Ilmu, hikmah, ma'rifah, kasab itu datang kepada kita tanpa dipelajari, tanpa membaca buku. Dengan sendiri kita dapat ilmu, dengan sendirinya dapat ilmu, dengan sendirinya tahu perkara-perkara yang gaib. Nah, itu artinya bahwa Allah meluntarkannya ke dalam hati kita bila sudah hati kita itu bersih tadi. Wa kaifiyatu wurudiha imma ala sabilil ilham awil manam awil i'lam. Caranya Allah meluntarkan ke dalam hati kita ilmu-ilmu tadi bisa melalui ilham, bisa melalui mimpi, bisa melalui pemberitahuan-pemberitahuan lain. Jadi datangnya ilmu kepada kita itu bisa dari ilham, langsung tahu, langsung tahu. Bisa lewat mimpi, bisa juga.
Bisa juga lewat i'lam, pemberitahuan. Misalnya ada suara, orangnya kada kelihatan, yang biasa disebut dengan hatib. Hatib itu ada suara tapi orangnya kada kelihatan. Nah itu akan datang kepada kita kalau sudah hati kita ini jernih, hati kita bersih. Karena hati kita sudah bisa melihat sesuatu itu adalah ciptaan Allah, atau hati kita sudah merasakan kita diawasi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, nah, kalau hati kita ini masih dengki, masih dendam, masih suka macam-macam hati kita, itu kadang akan datang hal-hal yang demikian itu. Karena ilmu hakikah itu adalah laksana, sesuatu mutiara yang sangat mahal. Allah kadang akan menyerahkan itu kepada orang yang masih belum cocok menerimanya. Andai kata kita berisi anak, nah kita banyak mempunyai perhiasan, permata, tentu ini akan kita berikan kepada anak yang kita anggap bisa menjaganya, anak yang jujur. Nah, kalau anak ini sudah anak menghabiskan, anak yang membahayakan, tentu kita kadang akan memberikan kepadanya hal-hal yang berharga itu. Nah demikian sekedar contoh bahwa Allah itu memberikan perkara-perkara mulia itu kepada orang-orang yang hatinya bersih, yang bisa menjaga, memelihara yang berharga yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, jadi datangnya itu secara jumlah, maksudnya apa kadang-kadang kita kadang mengerti, pahamannya apa kadang mengerti, tujuannya apa kita kadang mengerti. Nah wa ba'dal wahyi wat ta'ammuli ma fiha zahara bayanuha wa muwafaqatuha lil ulumi syar'iyyah. Sesudah kita dengar, sesudah kita paham, sesudah kita meneliti, mencerna apa yang datang tadi, nampaklah kejelasannya dan kesesuaiannya dengan ilmu-ilmu syar'iyyah. Jadi disebutkan di dalam kitab-kitab suluk bahwa sebahagian di antara mereka itu kalau datang sesuatu ilham atau lewat mimpi atau lewat i'lam tadi, sesuatu datang bahwa ini hukumnya ini, bahwa ini hukumnya demikian. Nah itu mereka bersegera mencari kutub, kitab-kitab, cari kitab-kitab. Oh ternyata ada dalam kitab itu. Ternyata ada di dalam kitab ini bahwa yang sama dengan tujuan apa yang diberikan Allah tadi. Nah, jadi Allah memberikan kita tanpa ada berdasarkan membaca buku, tanpa pemberitahuan guru, tapi langsung. Nah, setelah dapat mereka cari kitab-kitab, ternyata ada. Ternyata sesuai dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Lianna ilmal hakikah la budda ayyakuna muwafiqan li ilmi syariah, karena ilmu hakikat itu pasti bahwa dia sesuai dengan ilmu syariat. Kada mau bertentangan, kada mau berlainan. Jadi ilmu yang datang dari Allah kepada kita itu pasti akan sesuai dengan syariat Allah. Kada mau bertentangan itu. La budda, tidak boleh tidak. Nah, pasti sesuai dengan syariat Allah. Karena hakikat dengan syariat itu kada boleh dipisah satu dengan yang lainnya. Mesti satu. Namun hanya tempatnya yang berbeda. Hakikat itu letaknya di dalam, namun syariat itu adalah di anggota-anggota tubuh kita yang zahir ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Syekh Abu Bakr Al-Warraq, waqa'a fi qalbi anna ilmal haqiqah yukhalifu syari'ah, fa idza syakhsun tahta syajaratin sahabiyya Abu Bakar kullu haqiqatin tukhalifu syari'ah fa huwa kufur. Syekh Abu Bakar Al-Warraq beliau berkata, ujar sidin, hatiku ini mengatakan bahwa
ilmu hakikat itu berlainan dengan syariat. Ilmu hakikat ini lain dengan syariat. Nah, tiba-tiba ada orang di bawah pohon. Orang itu berteriak, "Wahai Abu Bakar, tiap-tiap hakikat yang bersalahan dengan syariat itu adalah kafir. Tiap-tiap syariat yang bersalahan dengan hakikat itu adalah kafir." Jadi sama aja kedua-duanya. Syariat dengan hakikat sebaliknya pun sama, kada bisa dipisahkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang misal sembahyang, dalam keadaan sadar dia mengaku bahwa dia sembahyang dengan daya dan upayanya sendiri. Nah, karena dia berpegang penuh kepada syariat, dia sembahyang dengan daya upayanya sendiri. Aku yang sembahyang, aku yang baca Fatihah, aku yang ruku', aku yang sujud. Nah, ini orang dalam keadaan berbahaya. Karena ini bisa membawa kepada kesyirikan. Karena ini berpegang hanya pada syariat. Ada lagi orang yang sembahyang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sembahyang itu adalah Allah, yang baca Fatihah itu adalah Allah, yang rukuk itu adalah Allah, yang sujud itu adalah Allah, tanpa menghiraukan syariat. Nah, ini pun membahayakan dirinya, mengakibatkan kepada syirik, karena dia tidak mengawinkan hakikat dengan syariat. Nah, yang benar hanya satu, adalah bahwa aku sembahyang, aku sujud, aku ruku dengan daya dan upaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini musib, ini yang benar. Sembahyang siapa? Aku dengan daya dan upaya Allah. Yang sujud siapa? Aku, tapi dengan daya dan upaya. Kada bisa dipisahkan antara dua itu. Nah, dengan demikian kita akan terhindar daripada kesesatan, daripada kemusyrikan. Jadi tiap-tiap ilmu hakikat yang bertentangan dengan syariat bahwa kufur, itu akibatnya kena kafir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, idza arada kasfuka sahihil kitab wa sunnah fa'amal bil kitab wa sunnah wada'il kasfa لأن الله ضمن العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمن العصمة في حد الكشف. Apabila bertentangan kasab engkau dengan Quran dan hadis, amalkan Quran hadis, tinggalkan kasab itu, tinggalkan kasab itu. Karena Allah menjamin terpeliharanya Quran dan Sunnah, dan Allah tidak menjamin terpeliharanya itu kasab. Karena selain Nabi, syaitan itu yajri majrad dam, mengalir syaitan itu dalam tubuh kita, di mana darah kita mengalir. Dan syaitan yang Islam hanya satu, syaitan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun ada syaitannya, walakin aslam, tapi dia berislam, kata Nabi. Artinya lain pada Nabi, kada ada jaminan bahwa dia selamat daripada tipu daya syaitan. Jadi andai kita dapat ilmu secara ilham, atau kita dapat ilmu lewat mimpi, atau dapat ilmu lewat kasab, ternyata itu bertentangan dengan Quran dan hadis, amalkan Quran hadis, tinggalkan itu yang datang tadi. Karena Quran hadis sudah dijamin selamat, dijamin terpelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kita kada terjamin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contohnya orang bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mimpi Rasulullah, ujar Rasulullah, isuk bulan Ramadan, isuk bulan Ramadan. Ternyata isuk orang kada ada melihat bulan.
Nah, apakah kita mengikuti orang atau kita mengikuti mimpi? Kan mimpi Nabi itu pasti benar. Kadang mungkin syaitan menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jar Nabi isuk bulan puasa. Nah, ternyata isuk ada orang melihat bulan. Nah, berarti ini sudah bertentangan antara mimpi itu yang merupakan hakikat bertentangan dengan syariat. Karena syariat Nabi kita, perintah Nabi kita, sumu li ru'yati, puasalah kamu karena melihat bulan Ramadan, bukalah kamu karena melihat bulan Syawal. Ini orang kalau sudah melihat bulannya, tapi kita mimpi Nabi puasa isuk Ramadan. Nah, jumhurul ulama mengatakan bahwa dia wajib mengikuti sunnah, mengikuti kitab. Tinggalkan mimpi itu. Tinggalkan mimpi itu. Karena sunnah dan kitab itu dijamin terpelihara oleh Allah. Sedangkan mimpi ini, walaupun mimpi itu benar, tapi kadang-kadang kita yang bermimpi ini begitu bangun, kita bisa kada ingat lagi seluruh mimpi itu. Bisa hanya sebagiannya ingat. Barangkali ada sabda Nabi yang lain yang kita kada ingat lagi dalam mimpi itu. Bisa-bisa jar Nabi isuk Ramadan orang melihat bulan, kita kada mendengar lagi melihat bulannya itu. Kan kada menjamin. Siapa yang menjamin? Nah, jadi tinggalkan itu. Ikuti sunnah dan Quran. Kama waqala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hina ra'a nuran wa nudiya minhu ya Abdul Qadir ana rabbuk wa qad ahlaltu laka ma harramtu ala ghairik. Sebagaimana terjadi bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau melihat cahaya. Beliau melihat cahaya. Nah, dalam cahaya itu berseru, wahai Abdul Qadir, aku Tuhan engkau. Aku Tuhan engkau. Dan aku halalkan bagi engkau perkara-perkara yang aku haramkan kepada orang lain. Nah, ini Abdul Qadir menjawab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikhsa ya la'in. Engkau syaitan, engkau bukan Tuhan. Pergilah engkau wahai yang terkutuk. Ini sudah bertentangan dengan sunnah, dengan Al-Quran. Maulah mengharam orang lain lawan Syekh Abdul Qadir halal kada mau. Begitu haram ya haram semuaan umat. Misalnya riba haram, semuaan haram, siapapun melakukan riba pasti haram. Ada membuat ya sebagian-sebagian itu. Nah, ini jelas sudah bertentangan dengan sunnah. Lalu Syekh Abdul Qadir yakin bahwa ini bukan Tuhan, ini adalah syaitan. Ikhsa ya la'in, pergilah engkau, mundurlah engkau wahai yang terkutuk. Faqal berkata, yang dalam cahaya tadi berkata, najauta minni, engkau selamat daripada aku. Nasr syaitan juga. Engkau selamat daripadaku. Walaqad adlaltu bihadhil waqi'ah katsirin min ahli tariq. Sungguh banyak aku sesatkan orang-orang ahli tarikat dengan cara yang demikian itu, jari syaitan. Banyak orang-orang ahli tarikat itu sesat karena macam itu. Melihat cahaya, melihat cahaya, ada suara dalam cahaya. Engkau boleh saja melakukan ini, dijamin ini aku Tuhan. Nah, kalau kada punya ilmu menyikapi yang demikian, bisa memegang itu. Karena ini cahaya. Nah, makanya itu adalah Imam Abul Hasan As-Sadzili mengatakan mesti dibanding dengan kitab dan sunnah. Ditanding sesuai apa kada. Nah, karena manusia itu selain daripada Rasulullah kada akan selamat daripada tipu daya syaitan tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fahadhil haqa'iq allati yulqiha al-haqqu ta'ala ala qulubi awliya'ih fayantiquna biha takunu awwalat mujmalah فإذا حفظت وتقيدت تبين معناها وموافقتها للشريعة وإذا لا تفهمها
fatakiluha idal qailina biha wa la tantakidha alaihim bimujarradi samaiha. Nah, ilmu-ilmu hakikat ini yang dilontarkan Allah ke dalam hati yang bersih itu secara jumlah. Kadang-kadang kalau diketahui apa maksudnya, apa tujuannya, sesudah dicari, diperiksa, diteliti, ternyata sesuai. Ada bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila bertentangan, tinggalkan itu. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, sebahagian aulia Allah yang dilontarkan Allah ilmu-ilmu hakikat seperti itu, mereka itu menuturkannya langsung tanpa mereka sadari. Apa yang masuk ke dalam hati mereka karena kedahsyatannya itu langsung mereka lontarkan kepada muridnya, mereka lontarkan kepada orang umum. Maka yang dilontarkan itu pun sesuatu yang masih jumlah, yang masih belum terinci. Nah, bagi kita yang mendengar ini ada dua. Satu, kita periksa kitab-kitab. Apakah yang dikatakan oleh salah seorang aulia Allah tadi sesuai atau kada dengan apa yang ada dalam kitab-kitab yang sudah masyhur itu. Nah, kadang-kadang para aulia Allah itu di saat mereka dahsyat menerima ilham dari Allah, mereka langsung mengungkapkannya kepada muridnya, sehingga barang mantah yang dikeluarkan. Nah, kita yang jadi murid ini hanya ada dua kemungkinan. Satu, kita periksa apa yang dikatakan oleh Sidin tadi, kita tanding dengan sunnah, tanding dengan Quran, tanding dengan perkataan-perkataan ulama-ulama terdahulu. Nah, bila itu sesuai, kita ambil. Bila kita mengerti, kita ambil. Wa idza la tafhamuha fatakiluha ilal qailina biha. Bila engkau tidak mengerti apa yang mereka ucapkan itu, kada paham kita, cari kitab ini, cari kitab, kada ada juga tandingannya kayak itu, kada ada juga. Macam apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Hallaj. Beliau ditanya, ma fi jubbatik, apa wahai Syekh yang ada dalam jubah engkau? Nah, di waktu itu Sidin menjawab, ma fi jubbati illallah, tidak ada di jubahku kecuali Allah. Nah, itu satu perkataan yang mujmal, perkataan yang perlu dicerna, perkataan yang perlu dipahami. Nah, kalau kita paham apa maksudnya, apa tujuannya, kita ambil. Nah, wa idza la tafhamuha, bila engkau tidak paham, fatakiluha ilal qailina biha, engkau serahkan itu perkataan kepada orang yang mengatakannya itu. Serahkan. Nah, kita kada paham apa orang Sidin itu. Bolehkan dua Sidin aja apa maksudnya. Nah, kita kada paham, engkau serahkan itu perkataan kepada yang mengatakannya. Wala tantakidha alaihim bimujarradi samaiha, dan jangan sekali-kali mencela mereka karena semata-mata mendengar perkataan seperti itu. Ngapa sih mengucap nggak itu? Udah mungkin nggak itu? Nah, kada boleh kayak itu. Nah, kalau nya paham, ambil. Kalau kada paham, serahkan kepada yang mengatakannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi semua pemberian Allah berupa ilmu, hikmah, ma'rifat dan kasyaf itu hanya kepada orang-orang yang mempunyai hati yang bersih daripada kekuturan makhluk Allah ini. Dan ini merupakan hadiah Tuhan kepada mereka yang patut untuk menerimanya. Jadi target kita dalam hidup di dunia ini mesti masuk di antara salah satu dua kelompok itu. Kalau kita bisa masuk dalam kelompok orang-orang yang melihat sesuatu itu, hatinya melihat itu adalah perbuatan Allah. Kalau kada di situ kita masuk ke kelompok yang kedua, bahwa hati kita merasakan kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita masuk antara salah satu dua kelompok itu, kita akan selamat. Kita akan selamat.
Bila kita di luar daripada dua kelompok itu, kita akan masih banyak mengalami hambatan-hambatan di akhirat. Masih banyak mengalami hisab dan sebagainya di akhirat. Karena hati kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu ini. Nah, jadi mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu dan kita berusaha juga, ya mudah-mudahan barangkali Allah memberi kita kada sekarang tahun kaina, sebelum mati paling kada kita dapat kedudukan satu di antara dua kedudukan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hikmah yang 216 ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك